Jadi yang pasti dari diskusi dengan beberapa pimpinan kami di rumah sakit, artinya akhir-akhir ini kecenderungan untuk sengketa atau kasus di rumah sakit itu semakin cukup tinggi, apalagi terkait perubahan sistem pembiayaan dari mulai yang dulu mungkin kalau orang bilang Jamkesmas sekarang berubah ke BPJS. Ini kan mendamaikan permasalahan di tengah masyarakat sebenarnya ajaran sebuah agama, terutama agama Islam di tempat kami yang saya pahami bahwa damaikanlah bagi orang-orang yang bersengketa. Masalah kedua, ini masalah yang lebih mendasar. Sebetulnya kalau kami bertanya ke semua mahasiswa kami atau peserta kami apa itu konflik, inilah selalu jawaban umum kami. Jadi Anda tidak sendirian menjawabnya. Ini jawaban umum. Dan karena ini jawaban umum, mungkin saya bisa bilang, ya seperti inilah masyarakat kita menghadapi konflik. saya kebetulan di rumah sakit di Solo, Pak, di Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi. Saya posisi di kepala seksi pelayanan medis, jadi membawahi area pelayanan medis. Saya kebetulan seorang ASN yang ada di pemerintah Kabupaten Gunung Kidul, yang mana kami ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang ada di Kabupaten Gunung Kidul. Berbagai hal seperti itu yang membuat seringkali orang yang konflik, itu yang saya maksudkan, orang yang konflik pun seringkali dia nggak tahu sebenarnya konflik apa gitu. Dan kalau kita berada dalam situasi seperti itu, sulit sekali mengatasi. Kita kan membutuhkan waktu cukup lama. Sebagian besar saya membayangkan ada pertemuannya Bu Aulia dan Pak Oni. Sebagian besar pasien yang datang, dia kan datang dengan marah-marah. Gebrak meja. Kadang-kadang di beberapa tempat bawa golok, dicobain di kampusnya dia di Padang Sidempuan. Apa kau? Bawa golok ya. Nah itu gimana kita mengetahui dia konflik apa gitu? Jadi yang pasti dari diskusi dengan beberapa pimpinan kami di rumah sakit, artinya akhir-akhir ini kecenderungan untuk sengketa atau kasus di rumah sakit itu semakin cukup tinggi, apalagi terkait perubahan sistem pembiayaan dari mulai yang dulu mungkin kalau orang bilang Jamkesmas sekarang berubah ke BPJS. Ini kan risiko untuk timbulnya konflik itu cukup tinggi di rumah sakit. Jadi mulai hampir seminggu sekali pasti ada yang namanya komplain. Komplain ini kalau kami di rumah sakit tidak segera tindak lanjuti, pasti akan meluber kemana-mana. Nah inilah yang jadi cikal bakalnya kenapa kami ingin mencoba untuk mengikuti pelatihan ini, supaya sewaktu-waktu apabila terjadi konflik ataupun komplain, kami bisa untuk cara menanganinya supaya permasalahan ini tidak sampai berlarut-larut hingga ke proses hukum nantinya, Pak. Motivasi personal saya, Pak Fajar, bahwa mendamaikan permasalahan di tengah masyarakat sebenarnya ajaran sebuah agama, terutama agama Islam di tempat kami yang saya pahami bahwa damaikanlah bagi orang-orang yang bersengketa. Kemudian motivasi saya kenapa saya memilih PMI yang ada di UGM. Pertama itu kapabel dan stabil, Mas. Waduh, gimana? Pertama, PMI UGM itu kapabel karena diselenggarakan oleh sebuah perguruan tinggi yang sudah ternama di Indonesia ini dan betul-betul sudah terbukti
kontribusinya kepada negara kesatuan Republik Indonesia ini. Kemudian akseptabel, kenapa akseptabel? Pengajarnya yang ada di PMI UGM ini adalah kebanyakan sudah berstatus guru besar. Nah, ya toh? Guru besar semuanya. Dan di samping mereka selaku akademisi, beliau-beliau juga ternyata beliau-beliau ini sudah sangat-sangat berpengalaman dalam rangka proses mediasi dalam sebuah sengketa yang ada di masyarakat. Semua menarik. Panitianya akomodatif terhadap kebutuhan dari para peserta, kemudian para pelatihnya atau para guru-gurunya ini betul-betul mampu menjelaskan permasalahan-permasalahan yang telah berkembang yang ada, dan permasalahan dalam sisi teori itu secara gamblang, jelas, dan bagaimana teknik-teknik dalam menyelesaikan sebuah perkara itu. Sehingga dari sisi bagaimana teknik-teknik mediasinya, bagaimana berkomunikasi dengan para pihak, bagaimana bernegosiasi dengan para pihak sehingga timbul sebuah kesepakatan perdamaian. Sehingga pada saat juga dari kesepakatan perdamaian juga bagaimana menuangkan dalam sebuah dokumen kesepakatan perdamaian di antara para pihak tersebut. Jadi kalau harapannya sesuai dengan yang sudah beberapa disampaikan oleh beberapa rekan-rekan pakar di waktu pelatihan ini, yang jelaskan mediasi ini sudah ada dasar hukumnya, landasan hukumnya sudah ada, diatur langsung oleh peraturan Mahkamah Agung juga. Ya mungkin baiknya memang semua masyarakat bisa memanfaatkan semuanya, Pak. Dengan harapnya ke depan semua proses itu sengketa tidak langsung diakhiri oleh putusan pengadilan, tapi bisa kita lakukan mediasi dulu. Artinya ya memang peluang untuk rekan-rekan baik mungkin di bagian kami yang di kesehatan untuk mempelajari ilmu yang lebih dalam lagi mengenai teknik-teknik mediasi ini bisa bermanfaat nantinya, Pak. Nah, itu satu persoalan. Orang yang mau konflik, dia tidak tahu dia konflik apa. Lalu dia ingin menyelesaikannya, Anda lihat kayak si buta yang membantu si tuli. Dia tidak tahu dia mau mengatasi apa. Masalah kedua, ini masalah yang lebih mendasar. Sebetulnya kalau kami bertanya ke semua mahasiswa kami atau peserta kami apa itu konflik, inilah selalu jawaban umum yang kami terima. Jadi Anda tidak sendirian menjawab ini. Ini jawaban umum. Dan karena ini jawaban umum, mungkin saya bisa bilang, ya seperti inilah masyarakat kita menghadapi konflik.